selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reva nggak perlu tanya semangat, masih semangatnya cuma sudah terlihat semangatnya luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan. Apa karena besok sudah libur weekend, libur 2 hari? Ya. Oke. Sebelum kita mulai, Bu Reva minta tolong salah satu pimpin doa dulu, Nak. Ya. Maju siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini nanti, pembelajaran kita diberikan kelancaran, kalian bisa menerima materi dengan baik. Oke, hari ini yang tidak masuk berapa anak, teman-teman? Satu, siapa? Keisha. Sakit atau izin? Sakit. Kita doakan semoga Kaisa diberikan pemulihan lebih cepat agar bisa segera masuk bergabung dengan kita semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bikin yel-yel dulu yuk. Bukan bikin, kita ucapkan yel-yel kita. Yuk mulai ya. Tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Siapa kita? Anak hebat. Anak hebat mana? SMP Negeri 1 Purwokerto. Oke, minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang materi, termasuk materi kenali potensi. Nah, hari ini Bu Reva ingin kenalkan jurus BK yang lain, jurus nomor 2, yaitu tentang kelola emosi. Pernah dengar nggak emosi? Aku emosi. Kalau senang anak emosi, emosi apakah hanya sekedar rasa marah aja? Tidak. Oke, sebelum kita belajar jauh tentang emosi, Bu Reva pengen kalian nanti nempelin. Bu Reva punya bagan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ada emot apa ini, Nak? Yang ini? Ini? Bingung boleh, cemas boleh. Nah, nanti Bu Reva akan tempel ini di sini. Silahkan nanti Bu Reva kasih kalian screenshot. Silahkan tulis nama kalian masing-masing, kemudian satu-satu tempelkan hari ini perasaanmu di mana. Bu, aku lagi sedih banget di lagi, tempelkan di sini. Bu, aku lagi bener-bener marah, tempelin namamu di sini. Paham ya? Bisa minta tolong Alvin dikeletekin oleh dikopek terus ditempelin di sini. Ini ada ininya, apa? Double tipnya. Oke, saya akan bagikan stick note-nya dulu. Tulis namanya aja. Terus yang sudah nulis boleh langsung tempelin perasaan itu, yang bawahnya juga ada. Nah, langsung tempelin ke depan. Perasaan mana yang sedang kamu rasakan saat ini? Oke. Jangan malu mengungkapkan perasaan di depan teman-teman nyolong. Wah, aku dipoyoi, enggak. Oke. Oke, yang sudah nulis namanya langsung boleh ditempelin depan. Nanti kita lihat perasaan apa yang dominan muncul hari ini. Iya, sama-sama. Ya. Tulis nama kalian, lalu udah, Asar sudah, Afin udah langsung tempelin, Nak. Belakangnya ngikutin, yuk. Ya, boleh langsung yang sudah tulis nama langsung tempelin aja. Oke, ada yang senang. Senang tuh bisa gembira. Bisa rasa bangga. Oke.
Sejauh ini belum ada yang sedih. Yo. Ditumpuk nggak apa-apa kalau nggak muat. Oke. Yang sedih masih aman ya, alhamdulillah anaknya Bu Reva nggak ada yang sedih. Kalaupun ada nggak apa-apa, nggak usah malu, tempelin aja. Oke. Ada yang belum tempelin? Sudah semua? Oke. Oke, terima kasih. Sudah terlihat ya, perasaan apa yang paling dominan muncul di sini? Senang. Senang kita nggak tahu alasannya. Si Kalista, Saskia, Syafa, Naura kita nggak tahu senangnya perasaannya sama nggak, alasannya latar belakangnya sama nggak. Yang marah juga ada 4 orang termasuk yang entah bingung, entah kecewa, entah takut, khawatir, digambarkan di yang emot nomor 4. Baik, oke. Itu yang namanya emosi-emosi tadi. Sekarang apakah ada dari sekian itu yang benar-benar hari ini merasa sangat marah, sangat jengkel, sangat kesel, ada nggak? Coba angkat tangannya, Bu Reva pengen tahu. Oke. Kaila sama sama Asar. Coba sini. Kaila sama Asar, Bu Reva minta tolong kamu maju ke depan dulu. Oke. Kita tanya dulu ya, teman-teman. Kira-kira Kaila emot marah, mungkin marah ya? Karena apa, Nak? Amarah saya hari ini karena saya terlambat sekolah. Bannya bocor. Terus di jalan itu macet, terus uang saku ketinggalan sampai sekolahan terlambat. Numpuk-numpuk ya. Mungkin kalau kalian posisinya seperti Kaila, kira-kira sama nggak? Ada rasa jengkel, marah, sebelnya nggak? Sama. Oke. Kalau Asar? Karena saya sering dipanggil dengan nama orang tua saya. Oke, dibully verbal gitu ya, jengkel gitu ya, marah ya. Oke. Sekarang di sini Bu Reva punya 2 balon. Coba Kaila boleh tiup, Asar boleh tiup dulu. Terus nanti ditahan dulu. Terserah kamu niupnya mau seberapa sampai kamu merasa lega. Sampai kamu lega. Kalau udah rasa cukup ya nggak apa-apa. Kalau Bu aku belum lega Bu, boleh tiup lagi. Biar rasa jengkelmu agak terkurangi. Anggap aja itu wadah kamu menuangkan rasa amarahmu. Udah? Oke. Untuk biar kamu lega, simbol lega gitu ya. Kamu boleh punya 2 pilihan, boleh meletuskan, boleh kamu lepas biar tadi bebannya keluar semua gitu. Si Kaila pengen mau diletusin atau mau dilepas udaranya? Dilepas aja. Oke, boleh, silahkan dilepas. Oke. Itu kalau kayak misalnya kita simbol, kita udah ngomong, kita punya teman, kita ceritakan, akhirnya kita sudah lega dengan apa yang kita rasakan tadi, jengkelnya, marahnya, sakitnya, sedihnya. Mungkin Asar mau diletusin apa mau diletusin? Pakai apa? Ada yang pakai, oh ya pakai. Oke. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Asar sama untuk Kaila. Silakan duduk dulu. Oke. Coba kita mau belajar tentang emosi. Yona regulasi emosi. Hari ini nanti Bu Reva ingin menjelaskan materi emosi menggunakan teknik atau metode ARKA. ARKA itu apa Bu? ARKA itu 1A-nya. Kita aktivitas dulu. Tadi sudah beraktivitas. Bu Reva minta kalian maju menempelkan
perasaanmu hari ini. Kemudian tadi Kaila sama si Aska, Asar tak suruh ke depan mengekspresikan rasanya biar lega. Yang kedua nanti kita refleksi. Yang ketiga konseptual materi, yang keempat nanti aplikasi. Nah, setelah tadi Asar sama Kaila tak suruh maju ke depan, piendo dari tadi kegiatan tadi refleksinya yang kamu bisa ambil apa, Nak? Kita bisa mengetahui macam-macam emosi, cara mengontrol emosi, dan bisa memilih untuk menyampaikan emosi. Oke, itu ya kurang lebihnya itu. Nanti kita belajar lebih banyak lagi. Oke, di sini ada namanya zona regulasi emosi. Ada yang warna biru, ada kuning, ada hijau, ada merah. Bagaimana perasaanmu hari ini? Bahagia atau tenang? Kewalahan tuh capek, kewalahan, sedih, bingung atau yang lain itu sudah kita tempelkan di sana. Oke. Emosi kita dapat dibagi ke dalam 4 area berwarna. Biru, energi dan motivasi rendah untuk berpartisipasi, kurang bersemangat, contohnya seperti itu masuk pada zona biru. Zona hijau, perhatian dan perasaan positif secara keseluruhan. Mungkin kalau digambarkan perasaan-perasaan yang kamu rasakan di ini tadi, tapi ini tadi masuknya di zona hijau. Kuning, tidak nyaman dan perlu fokus. Bisa jadi perasaan yang di sini tadi, yang kolom terakhir tadi, masuknya di zona kuning. Merah, rusak, penuh emosi negatif dan mungkin bereaksi kasar. Bisa jadi yang tadi kolom marah ini masuknya di zona merah. Tapi kita tidak tahu latar belakangnya marahnya apa, wujudnya apa. Marah bisa jengkel, bisa emosi, bisa nangis, bisa kecewa yang luar biasa. Kita lanjut. Berada di area manakah kamu hari ini? Sudah bisa ya, kira-kira aku mau nempel kene nang konoi, berarti mungkin aku masuknya area tadi yang bervariasi tadi. Ada yang biru, kuning apa, kurang bersemangat, yang kuning tadi yang hijau tadi perasaan-perasaan positif, kuning yang apa tadi, Nak? Bingung, cemas, yang merah lebih ke rasa marah, amarah. Kamu ada di zona biru. Zona biru ciri-cirinya seperti ini, apa? Saya membungkuk dan mendesah. Ngeluh. Maksudnya ngeluh. Saya menguap dengan mata setengah tertutup, kurang bersemangat. Tadi banyak yang kurang bersemangat. Saya bergerak lamban, aras-arasen corona ya. Yang harus kamu lakukan, regangkan badan dan berjalan kaki plus minum air. Exercise kayak mulet-mulet gitu. Kita lanjut. Yang zona hijau. Caramu terlihat atau bertindak. 1. Saya duduk tegak karena bersemangat. Saya melihat dan mendengar semuanya dengan jelas karena tadi bersemangat tadi. Saya tersenyum dan menanggapi dengan sopan karena banyak positifnya. Pertahankan, kamu keren. Yang berarti yang sudah masuk di sini tadi pertahankan. Emosimu hari ini keren. Kemudian yang warna kuning. Saya menggeliat dan duduk gelisah. Nggak tahu kecemasannya di mana, bingungnya di mana. Briva nggak tahu. Kamu yang lebih paham dirimu sendiri. Saya tidak bisa memperhatikan karena mungkin di pikiranmu berkecamuk. Kamu mungkin ragamu di sini, tapi pikirannya bukan ngomah karena mungkin 1 ada masalah dengan ibu, adik atau kakak ya. 3. Saya cemberut dan jarang berbicara. Kadang kalau kita ketemu orang yang nggak mood gitu pasti dijak ngomong lewo-lewo, kelihatan banget dari raut wajahnya. Yang harus kamu lakukan, bicaralah dengan seseorang tentang perasaanmu. Kalau kamu percaya, kamu punya sahabat, teman dekat, boleh kamu ceritakan. Tapi ada beberapa orang, anak atau modelnya yang apa, Nak? Introvert. Introvert itu gimana?
tertutup, nggak mau ngomong, nggak mau terbuka dengan teman atau orang lain. Jadi ya dipendem aja, rasa apapun itu dipendem. Beda kalau orang extrovert, karo sapa wae cerita, "Wah, aku jengkel banget dino iki, ceriwit terus. Aku jengkel karo kae aku." Itu namanya orang extrovert. Itu malah bagus sebenarnya. Tutup mata dan hitung perlahan. Artinya sudah mulai ke emosi ini yang zona kuning ini. Kamu ada di zona merah, caramu terlihat atau bertindak. Saya menatap tajam dengan alis berkerut. Bisa membayangkan atau mempraktekkan. Saya menatap tajam dengan alis berkerut. Bisa nggak coba? Tak lihat dari sini. Nah, Alvin. Saya berteriak dengan marah. Misalnya, ya. Saya menghentakkan kaki dengan kesal. Bengkel aku, cat mau aku wes dikon misalnya. Yang harus kamu lakukan, berhenti sejenak dan tarik napas. Ya, exhale inhale gitu. Mintalah bantuan jika perlu. Kalau kamu memang butuh bantuan, ngomong ben lego ya. Tuh. Yuk kita berlatih teori ini. Kamu akan melihat contoh seseorang dalam 3 situasi. Tugasmu adalah mengidentifikasi zona mereka dan membantu mereka kembali ke zona hijau. Ini dulu. Skenarionya, ketika diskusinya memanas. Aldi tersinggung saat seseorang teman berkomentar sarkastik. Sarkastik itu apa, Nak? Sarkas nyindir, ya. Ia mengepalkan tangan, wajahnya memerah marah, siap menghadapi orang tersebut. Kira-kira Aldi ini masuk zona apa, Nak? Merah. Oke, kita cek dulu benar merah apa enggak. Betul. Aldi diliputi kemarahan, dia berada di zona merah. Bagaimana cara menghijaukannya? Mana? Kira-kira yang mana? Beristirahat dan ungkapkan perasaannya atau segera menghadapi temannya? Enak yang mana? Iya, beristirahat. Kok nek ngadepi koncone langsung tonjok kiwa tonjok kenang, ya. Oke, kita lanjut coba yang pertanyaan kedua. Ketika Sabtu dan hujan turun, Risha berbaring di sofa, lemes dan tak bersemangat. Dia terus menggulir layar ponselnya, scroll, lelah dan malas meski tidak punya rencana apapun. Kira-kira Risha di zona warna apa? Biru. Kita cek. Oke. Apa yang dapat Risha lakukan untuk kembali ke zona hijau? Tidur siang atau minum air dan makan cemilan sehat? Mana? Ada yang minum air, ada yang tidur siang. Ya, boleh. Tapi mungkin lebih yang ke ini ya, ke minum air dan makanan sehat. Karena dia hanya bermalas-malasan dari tadi, cuma tiduran, groseran, scroll. Yang terakhir nih, Surya akan memberi presentasi di depan kelasnya. Dia merasa mual dan mulai berkeringat. Artinya apa? Muncul apa? Kalau gambaran seperti ini, kecemasan, ya enggak? Kamu pernah enggak disuruh presentasi terus tiba-tiba deg-degan, cemas, berkeringat, mules, pernah enggak? Sama, itu yang dialami oleh Surya. Khawatir tidak mampu berbicara atau terlupa di poin penting. Kira-kira dia di zona mana, Nak? Kuning. Ya lagi sore ono, Bu. Oke, betul di zona kuning. Saya merasa cemas dan khawatir di zona kuning. Apa yang dapat Surya lakukan untuk kembali ke zona hijau? Berlatih bernafas dalam-dalam dan membayangkan diri berhasil tampil atau membayangkan berbagai skenario. Kira-kira cocok yang mana? Yang ini ya, yang pertama. Oke. Nah, di dalam emosi, menghadapi emosi itu banyak banget cara orang, ya, termasuk nanti salah satunya Bapak jelaskan teknik, namanya teknik jeda dalam mengelola emosi. Kalau mungkin selama ini ketika kamu emosi, yang khususnya emosi marah yang di zona merah, biasanya kalau misal yang cowok nih
diganggu koncone, senggol sih atau mungkin ketemu koncone papasan gitu dipentelengi, disenggol, langsung nesu, biasanya reaksinya apa? Langsung ngantem balik. Iya, saya yakin iya. Tetapi itu bisa tidak terlaksana jika kamu melakukan teknik jeda ini tadi. Jadi pas wes amarah memuncak, wes pengen ngantem-ngantemi tadi, ada teknik yang bisa meredakan emosi sehingga kamu tidak jadi melayangkan pukulan. Teknik jeda mengelola emosi adalah berhenti sejenak saat emosi mulai muncul. Jadi kalau kamu wes nesukan wes ambekannya tidak terkontrol nafasnya itu. Wes pengen wangis, pengen marah. Nah, kamu harus langsung sadar, oh aku punya teknik jeda. Aku kelingan pernah nerangnya teknik jeda. Berhenti sejenak, atur nafasnya. Lalu melakukan beberapa tindakan yang untuk menenangkan diri sebelum merespon si yang membuat kamu marah tadi. Nih, cara menggunakan teknik jeda yang pertama, berhenti dan jeda. Saat merasakan tekanan atau emosi memuncak, segera ambil waktu sejenak untuk menjauh dari situasi tersebut. Misal, tadi Asar bilang, saya sering dibully Bu, diomongi, dibilangin kalau dipanggil nama orang tua. Mungkin kamu sudah kau kiwa tengen mendino. Oke, kamu terima dulu, keluar dari tadi. Misal kamu pas di sini di dalam kelas tuh, dah berhenti, keluar kelas, hirup udara segar di luar dulu. Jangan kamu bertahan di dalam kelas yang mungkin orang-orangnya memanggil nama orang tuamu tadi ya. Tuh, contoh pertama. Yang kedua, tarik nafas dalamnya. Coba kita tarik nafas dalam dari mulut ya, tariknya dari mulut. Maaf, dari hidung. Dalam-dalam, coba hirup udara dalam-dalam. Keluarkan lewat mulut. Lagi. Keluarkan. Nah, itu bikin banget lega. Nanti coba praktekkan ketika benar-benar kamu pas merasa kamu marah, kamu jengkel, kamu nangis, nanti nangisnya sesek itu loh. Coba praktekkan yang nomor 2 ini, pasti akan sangat membantu banget, lega banget rasanya. Yang nomor 3, pilih aktivitas menenangkan. Lakukan sesuatu yang disukai seperti jalan-jalan, mendengarkan musik favorit, atau sekedar duduk diam di tempat yang tenang. Kayak tadi Asar wes bebek tuh, banyak ngomong keluar, cari di bawah pohon, dah tenangin diri aja, tarik nafas, keluarkan, dah nikmati, masukkan semua oksigen yang di dalam ini, yang di udara. Mungkin yang seneng gambar wes hiraukan yang tadi. Yang nomor 4, gunakan kata penenang. Pernah nggak kamu di rumah kayak ngomong sama diri sendiri, pernah nggak? Cewek-cewek bisa kayak gitu, pernah nak? Nah, ini salah satu juga caranya. Ucapkan kata-kata positif pada diri sendiri seperti saya bisa melalui ini, aku yakin aku iso, aku kuat, kayak gitu ke dalam diri sendiri. Ini masalah enteng, aku biar masalah gede aku bisa melalui ini, pasti aku bisa. Nah, itu ucapkan ke dirimu sendiri. Atau saya perlu waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Ngose. Ya aku meh marah, aku meh langsung ngantem, aku meh memaafkan, atau aku memang hitung 10 mundur. Misal tak menenangkan sambil hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh oke, aku tenang. Oke, aku nggak usah ngerespon terlalu berlebihan. Dah tinggalkan temen yang tadi menyakitkan tadi. Meh jotos dadi rasito, itu fungsinya ada teknik jeda. Yang terakhir, lakukan aktivitas produktif. Alihkan energi emosi dengan melakukan hal positif yang disukai seperti menulis, kemudian merawat tanaman. Sencek mungkin senangannya masak, yo masak. Yang cowok senangannya olahraga futsal, yo wis ndang futsal karo koncone. Main nepep yo konon dan dibuka HP nih kan gitu, ya. Mengapa teknik jeda itu penting? 1, mencegah reaksi impulsif. Apa tuh reaksi impulsif itu? Memberi jeda membantu Anda merespon dengan lebih bijaksana daripada hanya bereaksi emosional sesaat. Kalau setiap anaknya Bu Reva bisa melakukan ini, saya yakin tidak ada lagi yang ngantem-anteman gini. Nggak ada lagi anak-anak yang berantem.
Nggak ada lagi anak-anak yang nangis, wadul iki anu banyak karena apa? Dia sudah bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan temannya. Yang kedua, memberi waktu untuk berpikir, ruang untuk berpikir setelah jeda, memungkinkan Anda melihat situasi dengan perspektif baru. Kayak mengambil hikmahnya. Oh, nggak apa-apa. Dia tadi membuli aku sebagai ben aku ngerti, oh karakternya dia seperti itu, artinya besok lagi aku misalnya gitu, oh aku mau gojek karo koncoku, ternyata responnya terlalu apa namanya, nek gampang marah itu apa namanya nak, temperamen. Berarti sesuatu aku nek gojekan karo si A, aku kudune ora etok berlebihan. Nah, kamu harus lihat karakter teman-teman. Meningkatkan kesadaran diri, jeda dapat membantu Anda menyadari dan menerima emosi tanpa menghakimi, sehingga Anda bisa memahami apa yang sebenarnya Anda rasakan. Enggak hanya menyalahkan, aku bener emosi salah dia, enggak. Namanya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasi keadaan, berdamai dengan orang lain, artinya ya semua salah, semua bener, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Membantu mengatur diri, teknik ini adalah bagian dari keterampilan toleransi stres yang membantu Anda mengelola emosi negatif secara lebih efektif. Kita punya kuis lagi, pasti kalian bisa jawab. Ada video, coba ya. Mengenal emosi. Hai teman-teman, namaku Bulan. Yuk bermain kuis bersamaku dengan mencocokkan ekspresi mana yang tepat dengan soal. Jangan sampai salah ya. Oke, pertanyaannya, jika Bulan tiba-tiba kaget dan terkejut karena petir, kira-kira ekspresinya yang mana, anak-anak? Kiri apa kanan? Kita sepakati. Ini kanan, ini kiri. Yang mana berarti? Kanan. Yang itu. Oke, coba. Ini malah kayak hantu ya. Coba. Oke, betul ya. Oke. Baca Cahayu. Sama sekali dijawab. Suatu hari Bulan merasa ketakutan dengan suara serigala. Bagaimana ekspresi Bulan saat ketakutan ya? Yang mana kira-kira ketakutan? Kiri, kanan, tengah? Kanan. Kanan sini, kiri sini, tengah sini, yang mana? Yang sini? Ini? Ada yang jawab ini? Gak ada. Ada yang jawab ini? Ini ya, coba. Oke. Oke, betul lagi. Satu lagi, maaf. Yuk, nak, baca sama dijawab. Yang kencang. Yang malam ini indah sekali langitnya, Bulan merasa takjub matanya berbinar-binar. Ya, coba tebak bagaimana ekspresi Bulan. Yang mana, nak? Tengah. Oke. Yap. Pintar-pintar. Di HP semua ada ya emoji ya. Oke, siapa yang mau baca? Baca sambil jawab siapa? Boleh? Ya. Bulan hari ini sedih karena langit sangat gelap dan segera turun hujan. Tebak yang mana ekspresinya? Ekspresi sedih yang mana? Yang kiri. Kiri. Oke. Iya, betul. Ya, terima kasih teman-teman. Satu lagi, ini video untuk mengingatkan kita bahwa masalah itu senang, sedih, bimbang, gelisah itu bisa datang bebarengan. Coba bentar. Oke, simak dulu videonya. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencipratan Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan.
Biar basah, saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinyirin tim sepak bolanya Yanka. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Pak Tohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mengikuti Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung reaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, bagaimana dengan kamu? Kamu termometer atau stabilizer? Pengen jadi yang mana? Stabilizer. Kalau kamu pengen jadi stabilizer, artinya apa? Kamu harus bisa tadi mempraktekkan bagaimana mengelola emosi, salah satunya dengan jeda. Kamu yakini atau tidak, kamu sadar atau tidak ketika kamu berangkat sekolah, ya. Ini mungkin pernah kamu alami juga. Berangkat sekolah dengan perasaan males, sebel, mungkin udah punya masalah dengan bapak ibu di rumah atau mungkin ada hal yang lain. Ketika kamu sampai sekolah juga akan terbawa. Suasana belajar kamu ketika ikut KBM, kira-kira ini enggak pengaruh enggak? Iya, habisnya ceria, banyak ketawanya, hari itu diem, diajak ngobrol teman ya diem, enggak ceria. Begitu juga dengan bapak ibu guru, terkadang mungkin ada masalah di rumah, lupa ditinggal di rumah masalahnya, dibawa ke sekolah. Mungkin kamu pernah memperhatikan bapak ibu guru masuk dengan raut muka yang masam, yang kurang senyum. Jadi kalau misal pas ngajar bapak ibu gurunya kurang senyum, mesti kamu mau tanya juga apa? Kok aku malah dimarahi, kok gak nesu. Nah, jadi mari kita bersama-sama Bu Reva sebagai pengajar, kamu sebagai siswa, sama-sama bagaimana bisa mengontrol emosi. Kita berangkat sekolah, Bu Reva sering ngomong ke suaminya Bu Reva, usahakan setiap pagi ketika anak-anak berangkat sekolah, jangan meninggalkan luka. Jangan membuat anak merasa apa? Sedih, boleh marah, boleh. Karena apa? Saya yakin rasa marahnya anak tadi, jengkelnya, sedihnya akan terbawa di sekolah. Jadi nggak semangat. Itu yang selalu saya sampaikan ke suami Bapak dan anak-anak. Ayo, kalau mau berangkat sekolah, nggak boleh ada drama-drama nangis, nggak boleh ada drama-drama ngambek. Begitu juga ketika pas makan. Di meja makan, kamu makan, nggak boleh ada ribut-ribut. Di depan kamu rezeki, saya sering bilang seperti itu. Jadi ini juga saya sampaikan ke kamu, ayo sebelum berangkat usahakan tinggalkan segala rasa jengkel, marah, kesel, bingung, tadi gundahnya ditinggal di rumah. Dengan cara apa? Mengelolanya. Boleh tadi teknik jedanya banyak di sini tadi. Melakukan aktivitas-aktivitas, kemudian ngomong sama diri sendiri, oke, enggak apa-apa, aku bisa melewati ini. Aku hebat, aku orangnya sabar kok. Nggak apa-apa. Tarik nafas, keluarkan, dan nafas, keluarkan. Nah, ini beberapa teknik dalam mengendalikan emosi.
Memang harus berlatih, nggak bisa sekali jadi gitu, nggak bisa. Memang harus berlatih. Saya yakin kalau ketika kamu sudah bisa menerapkan ini di sekolah, di rumah, tidak akan ada lagi namanya ribut, berantem, nangis, nggak akan ada lagi. Kenapa? Semua sama-sama bisa mengelola emosi masing-masing. Nah, sekarang Bu Reva punya pertanyaan. Coba nanti kalian aplikasikan jadi materi tadi. Di sini ada lembar KBD namanya mengelola emosi. Bu Reva pengen kalian nanti curhat satu meja ini, cerita sama teman sebelahnya. Boleh, siapa yang mau cerita, siapa yang mendengarkan silahkan. Aku wes cerita, aku wes ngrungokke, boleh, silahkan. Saya bagikan satu-satu. Nanti silahkan kalian bercerita satu pasang. Nanti setelah saya dilanjutkan Boleh, siapa yang mau cerita? Aku wes yang cerita, aku yang ngrungokke, boleh. Ya. Setelah temanmu bercerita, temannya sebangku, kalian boleh tuliskan emosi temanku mau sing metu apa wae ya. Kurang gede. Menurut Anda, apa yang dirasakan teman sekelas Anda selama hal itu berlangsung? Ketika temanmu cerita, misal, aku jengkel banget dino iki. Tangkap semua amarah atau model amarahnya, sedihnya, senangnya, bingungnya, tangkap, tuliskan di sini 4. Jawab nomor 2 sama. Menurut Anda, apa yang bisa dikatakan teman sekelas ketika proses emosi itu ada? Kalimat-kalimat penenang. Yo, tak kasih waktu, silahkan dikerjakan dulu. Kamu bercerita dulu. Salah satu cerita sama temannya dulu. Curhat sama cerita sama teman sebelahnya. Ketika temanmu bercerita, silahkan fokuskan perhatian kamu ke temanmu. Tangkap emosinya, apa yang muncul dari ekspresinya mungkin. Kamu simpulkan sendiri. Berikan kalimat-kalimat positif untuk temanmu. Oke, baik ya. Sudah semua sudah bisa menangkap cerita teman-temannya? Sudah. Oke. Untuk itu saya nanti minta beberapa perwakilan anak aja. Setelah kalian cerita, salah satu cerita ke temennya tentang apa yang dia rasakan, ada teman yang menangkap muncul emosi apa di dalamnya, kemudian saran, kalimat-kalimat positif kalian berikan. Coba Anin dulu, coba nak. Bacakan hasil wawancaramu dengan teman sebangku. Boleh maju ke sini, nak? Agak kencang biar yang lain bisa mendengarkan. Oke, boleh dibacakan. Hasil diskusi saya dengan teman sebangku saya, yaitu Naila. Dia ingin topik baru untuk mendukung pembuatan konten. Iya. Untuk emosi yang sedang dirasakan yaitu marah, sedih, kecewa, dan tidak bersemangat. Oke. 2 kalimat dialog positif untuk diri sendiri yaitu yang pertama, semua akan tetap baik-baik saja dan akan tetap menyenangkan meski HP belum baru. Yang kedua, saya anak baik, saya bisa sabar menunggu, saya tidak ingin memberatkan kedua orang tua. Oke.
Yang ketiga, yaitu daftar 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Apa aja kira-kira? Membuat konten-konten video karena Ya. dia suka edit video. Oke. Menggambar karena dia sering bikin coretan gambar. Ya. Menghabiskan waktu ngobrol dengan teman. Mm. Menyisihkan uang. Oh, untuk buat nambah beli HP ya. Oke, berapa pinjam sebentar. Jadi tadi obrolannya si Anin sama siapa? Naila didapat. Anin nangkepnya, Naila tadi cerita dia pengen HP baru karena mungkin HP yang lama sudah tidak terlalu mendukung hobimu ya Ndok ya untuk membuat konten ya. Jadi tadi si Anin menangkap ada emosi-emosi yang muncul, perasaan yang muncul dari ceritanya si Naila. Marahnya ada, sedihnya ada. Mungkin sedih karena kok aku orang tutup kok, aku butuh misalnya. Mungkin gitu, kecewa dan tidak bersemangat, rodok males. Ada kalimat positif yang diberikan si Anin ke Naila. Yang satu, semua akan tetap baik-baik saja dan akan tetap menyenangkan meski HP-ku belum baru. Karena apa? HP yang lo mungkin masih bisa digunakan ya. Jadi ngayem-ngayemi awake dhewe itu lebih baik untuk apa? Meredakan emosi tadi. Yang kedua, saya anak baik. Saya bisa sabar menunggu sampai nanti mungkin uangnya cukup, orang tua bisa membelikan. Saya tidak ingin memberatkan orang tua. Itu bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan apa agar tidak terlalu untuk melimur ke perasaan-perasaan tadi muncul. Membuat konten video tetap karena si Naila suka ngedit. Yang kedua, menggambar karena si Anin tahu Naila suka menggambar. Yang ketiga, menghabiskan waktu untuk ngobrol dengan teman. Nggak apa-apa, itu positif. Dan menyisihkan uang untuk ditabung untuk dibelikan HP baru. Terima kasih teman-teman untuk Anin yo. Satu lagi, Rangga coba. Sini sing kenceng, dan temennya semua mendengarkan. Ini hasil wawancara Rangga sama Rizky berarti, yuk. Saya ingin membacakan hasil wawancara saya dengan Rizky yang saya tangkap dari cerita Rizky. Rizky menginginkan motor baru untuk nanti SMA. Oke, ada yang seperti Rizky juga. Wes angan-angan punya, pengen. Oke, berarti itu normal lah ya, wajar, yuk. Pertanyaan nomor 1. Apa Apa yang dirasakan teman sebangku Anda selama hal itu berlangsung? Ya, yang muncul emosinya apa aja? 1. Marah. 2. Kecewa. Oke. 3. Sedih. Dan 4. Bingung. Oke, hampir sama dengan perasaan yang muncul di Naila tadi ya. Oke, lanjut nomor 2, kalimat positifnya yang muncul apa? Enggak. 1. Saya tangguh. 2. Saya bangkok. 3. Saya tidak menye-menye. Saya tidak menye-menye. Tidak menye-menye apa, Nak? Peraleman. Dan Oke. 4. Saya harus selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki saat ini. Oke. Yang kegiatan yang mungkin bisa untuk ini 1. Main futsal karena Rizky suka futsal. Oke. 2. Main FF sampai sore. Dan 3. Menabung untuk membeli motor baru. Oke, terima kasih Rangga. Jadi tadi kalimat positifnya, saya tangguh. Aku bakoh ora menye-menye, ora aleman. Masih ada motor yang lama ya dipakai dulu, mungkin gitu. Yang kedua, saya harus selalu bersyukur. Betul, ketika apa yang kamu miliki masih bisa digunakan, ya gunakan aja. Nek kamu ora bersyukur, nikmatnya nanti diambil siapa? Diambil Allah lagi, ya. Kemudian untuk kegiatannya, karena si Rizky suka futsal, kemudian suka main FF, ya wes piwe lakono wae, sama menabung sama kayak Anin nabung, Jinggo tambah tumbas motor. Baik. Tadi kita sudah beraktivitas, sudah merefleksikan, kemudian sudah kita bersama-sama membedah apa itu emosi plus bagaimana cara mengatasi emosi, meredakan emosi. Sekarang aktivitas juga aplikasinya juga sudah ada, kalian sudah menerapkan. Tadi coba mewawancara teman-teman sebangkunya, emosi apa yang muncul, saran apa yang kamu bisa berikan. Sekarang Breva pengen tahu sejauh tadi kita belajar bersama, kira-kira kesimpulan dari seluruh pelajaran ini tadi apa yang bisa kalian ambil, Nak, tentang emosi tadi? Apa kira-kira? Apa, Kela? Oke, Anin tahu cara mengontrol emosi. Kemudian apa lagi?
mengenali emosi teman, mengenali emosi diri kita sendiri. Yang paling tahu diri kita sendiri, emosi kita ya kita sendiri. Teman mungkin bisa tahu karena apa? Ekspresinya teman kelihatan. Ketika teman cerita kita jadi tahu, gitu nggih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini materi kita cukup. Minggu depan kita Bu Rifa akan kasih jurus-jurus BK yang lain, masih banyak banget. Masih ada jalin koneksi, kemudian membangun resiliensi, tapi nanti kita berikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatannya karena sekarang lagi musim batuk pilek ya. Oke, salah satu bisa pimpin doa dulu. Maju siaga doa baik. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.